Shalom. Kembali lagi gue Kayak kita. Iya. Gimana kabarnya Mbak Opi? Wis, baik. Gimana kabarnya Mbak Saras? Puji Tuhan baik juga Baik. Mbak Opi. Semoga yang di rumah juga baik. Amin. Yang lagi ujian mungkin Semangat atau ujiannya, yang lagi mau UTBK, ujian, yang UTBK semangat. atau yang lagi nunggu kepastian. Wah, kepastian UTBK. kepastian UTBK. Yuk, kita mau mulai persekutuan doa remaja pada malam hari ini. Aku minta sama kalian yang di rumah, siapkan hati, siapkan pikiran, memfokuskan diri kepada Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur buat berkat-berkat yang udah kita terima sampai saat ini. Saatnya kita memuji Tuhan. Dengan sepenuh hati kita. Tuhan tahu mungkin yang lagi khawatir soal ujian atau apapun itu. Serahkanlah kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas segala keraguan yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu, dan pasti Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita, buat kalian. Tuhan udah merancangkan semua masa depan kita, dan rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat sesama kita. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus.
mereka. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Sampai saat ini kami boleh beribadah, kami boleh persekutuan doa online. Engkau berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hanya terfokus padamu, pada firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Engkau juga berkati setiap apapun keraguan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu menyertai keluarga kami, sesama kami. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Berkati Tuhan supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kekhawatiran kami Tuhan Engkau tahu, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat. Yang di rumah juga harus semangat. Kita Walaupun mau di rumah aja, kudu tetap semangatnya. Semangat Kayak terus. semangat kita. Wes. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mantap, Mbak Ovi. Aduh, harus lebih Seperti sungai ini. Wes, semangatnya, mengalir terus. iya. Wes. Mari sama-sama kita pujikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, menciummu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Wih, masih semangat Mbak Sarah? Masih semangat banget Mbak Masih. Ovi. Lanjut lagu berikutnya biar kita mau makin panas-panasan. biar kita makin menyala. Wis, Wis. mantap. Kayak apa? Kayak api. Wah, mantap. Mari Lanjut. sama-sama kita pujikan, nyalakan apimu. Boleh tepuk tangan, boleh lompat-lompat mungkin sama keluarganya, sama Boleh banget. adiknya, kakaknya. Wah. Gebetan. Jangan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Udah. Udah. Kita mau masuk ke firman Firman. Tuhan.
Sebelum firman, mari sama-sama kita nyanyikan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Rasakan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan rela disalib buat kita orang-orang berdosa. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mengucap syukur saudara, karena kita diselamatkan. Siapa kita ini? Hanya orang berdosa yang dengan darah Tuhan tercurah buat kita, kita selamat. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari teman-teman kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu hingga hari ini Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tangan yang selalu terulur untuk kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Yesus, bentar Bapa kami akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Bayu. Kiranya Kau berkati setiap firman ini Bapa. Kiranya Kau berkati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Kiranya Kau berkati Pak Bayu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati juga setiap hati dan pikiran kami ketika mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Kau senantiasa menjadikan kami terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Pada PD Remaja Online pada malam hari ini, kita ambil tema Revival of Jesus, yang artinya kebangkitan Yesus dalam bahasa Indonesia. Baik, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita ambil dari Markus 16 ayat 9 hingga 18. Akan saya bacakan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan,
pada Injil Markus 16 ayat 9 hingga ke-18 terbesit suatu arti, yaitu kuasa Yesus, yaitu komunitas rekonsiliatif, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa? Karena pada mulanya para murid mengalami porak-poranda karena kematian Yesus. Karena Yesus dihukum dan mati di kayu salib. Dan selanjutnya Yesus mengalami bangkitan. Dan pada saat Yesus bangkit, murid-murid Yesus dari ketakutannya itu, mereka juga ikut bangkit dan mengalami rekonsiliatif, yaitu bersatu lagi dari porak-poranda itu. Baik sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus. Paskah kerap kita peringati sebagai tanda Yesus menyatakan kuasanya, mengalahkan upah dosa, yakni maut, dan memberikan jalan keselamatan bagi manusia yang percaya. Kebangkitan Yesus menjadi inti iman Kristen yang walaupun dipercayai dan diimani oleh umat Kristen, namun cukup hangat diperbincangkan dan juga kebenarannya sering diperdebatkan banyak orang. Orang-orang yang ahli mencoba meneliti dan mencari bukti untuk mengungkap misteri ini. Karena nyatanya masih banyak yang menyanggah dan tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Hal ini sangat wajar karena kebudayaan maupun agama masyarakat mulai zaman kuno tidak mengajarkan ataupun mempercayainya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, untuk memahami hal ini, banyak orang mengharapkan catatan historis dan hal penting lainnya sebagai sebuah pembuktian. Namun dalam iman percaya, kita tidak dapat melupakan pentingnya kerendahan hati yang menolong seseorang dapat tetap mengakui dan melihat bahwa keberadaan manusia sangat terbatas untuk menjangkau atau memahami Allah dengan sempurna. Peristiwa kebangkitan ini pun diimani oleh kita orang percaya bahwa di dalam peristiwa tersebut Allah turut menyatakan kehendak dan kuasanya dalam rangka keselamatan manusia. Hal ini menjadi pergumulan iman tentang bagaimana kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Apa dampaknya kuasa kebangkitan Yesus saat ini bagi kita dalam respon iman? Apa dampaknya? Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, Markus 16 ayat 1 hingga 18 merupakan bagian yang menceritakan peristiwa penting pasca kematian Yesus. Seperti apa yang telah dinubuatkan bahwa Yesus dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya. Pada waktu itu tiba, pertama sekali Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur dan berpesan agar mereka menyampaikan hal ini kepada murid lainnya. Ke Galilea mereka harus pergi, karena di sana Yesus akan menemui mereka. Baca ayat yang ke-7. Dan beberapa kali Yesus juga menampakkan diri kepada para murid agar menjadi kesaksian pemberitaan bagi banyak orang. Yesus meneguhkan hati mereka yang saat itu dirudung ketakutan dan gentar. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi tentunya bukan perkara mudah bagi kita semua. Karena seorang saksi haruslah mampu meyakinkan orang lain atas apa yang dilihatnya, didengar,
atau yang dirasakannya. Menyampaikan bahwa pesan itu benar adanya. Tentu dalam posisi ini, Maria Magdalena, murid perempuan lainnya yang ikut datang ke kubur Yesus, 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus yang menyaksikan kebangkitan Yesus, mengalami dilema yang sama. Dan di tengah perkabungan dan duka atas kematian Yesus yang baru beberapa hari, mereka dikagetkan dengan apa yang telah dilihatnya. Yesus tidak ada di kubur. Ada berbagai perasaan campur aduk antara terkejut, takut, takjub, bersuka cita untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang bahwa Yesus telah bangkit. Apalagi dalam posisi ini, apa yang mereka sampaikan juga tidak mudah dimengerti, apalagi dipercayai. Khususnya konteks pada pandangan masyarakat Yahudi tentang kesaksian perempuan sebagai kaum kedua dalam masyarakat. Dalam tanda kutip, beberapa murid perempuan turut menyaksikan dan memberitakan. Dan juga kebangkitan orang yang mati dalam tradisi Yahudi menjadi sesuatu yang sulit diterima. Kebangkitan itu sulit diterima bagi orang Yahudi. Pada saat kebangkitan Yesus dinyatakan, banyak orang bahkan para murid pun tidak percaya. Sehingga Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yaitu murid-murid yang dipilih Yesus saja. Dan Yesus mencela kedegilan hati mereka yang tidak mau percaya akan kebangkitan Yesus. Sebab masih ada keraguan, ketidakpercayaan, keangkuhan yang bisa saja timbul dari pandangan murid yang masih kecewa dan patah hati karena Yesus harus mati dan tidak menjadi Mesias seperti apa yang mereka harapkan. Atau bahkan memandang rendah orang-orang yang menyaksikan dan memberitakan berita kebangkitan lebih dulu. Sehingga teguran ini disampaikan oleh Yesus. Dan sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, saat hati para murid menerima arti kebangkitan yang sesungguhnya, mengerti arti Yesus sebagai juru selamat, maka para murid siap diutus untuk memberitakannya. Itu yang dinamakan rekonsiliatif. Mereka bersatu atas kuasa Tuhan. Mereka mau memberitakan kebangkitan Yesus ke seluruh dunia. Kuasa kebangkitan Yesus menunjukkan otoritas ilahi, mengubahkan kedegilan hati, mengubah ragu, mengubah takut menjadi ketetapan hati untuk turut melakukan aksi. Bahkan mereka diberikan kuasa melakukan tanda mujizat, pelayanan, dan penyembuhan. Dengan melakukan hal ini, semakin banyak orang turut mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Sekalipun tidak lagi secara langsung mereka menyaksikannya sendiri. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi pergumulan orang percaya saat ini dalam mengingat kembali peristiwa kebangkitan Yesus? Tentunya tidak mau memiliki kedegilan hati, di mana kehidupan kita tidak mau melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang mengaku percaya, hidup dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, bercakap-cakap tentang Tuhan, malahan memiliki hati yang keras dan tertutup tanpa mengalami kuasa Tuhan, seperti para murid itu tadi. Agak sulit diterima mengapa malah para murid yang dekat dan selalu turut pelayanan Yesus menerima celaan atas ketidakpercayaan. Oleh sebab itu, dalam Paskah ini,
menyambut kebangkitan Yesus ini, kita yang mengaku percaya haruslah benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan harus diawali dengan pengertian bahwa satu, yaitu kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan hati kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kita mengerti arti kebangkitannya, seperti apa yang dialami para murid Yesus. Mungkin iman kita pun kadang goyah atau terlalu dangkal untuk melihat kemahakuasaan Allah dalam karya keselamatan Yesus. Kuasa inilah yang akan membukakan kedegilan hati yang awalnya tidak percaya, takut, ragu, menjalani hidup menjadi semakin mengalami Tuhan itu sendiri. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kuasa ini diterima sebagai pemberian Tuhan saat kita mau mendengar, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang mau, baginya akan diberikan hati yang baru. Ada pengertian, sukacita, kedamaian, walaupun saat ini kita masih menantikan janji Tuhan dinyatakan. Dalam penantian itu tidak ada lagi kecemasan, ragu, takut, dan bimbang dalam menjalani kehidupan. Berikanlah hati kita untuk menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membuktikan Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, termasuk berkuasa untuk mengubah hati manusia. Dan kita tidak perlu repot-repot selalu menilai keberadaan hati orang lain. Namun mulailah dulu dari diri sendiri, menilai diri kita sendiri. Merasakan bahwa pengenalan akan Tuhan memberi energi baru dalam pertumbuhan iman kita. Kedua, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita turut bersaksi. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memberitakan suatu tanpa mengalami atau menyaksikan sendiri. Namun berbicara tentang berita kebangkitan Yesus, seorang menjadi percaya tidak selalu harus melihat langsung, seperti kesempatan spesial yang dimiliki oleh para murid Yesus. Saat ini kuasanya masih dapat kita rasakan karena tidak terbatas zaman. Amin. Kuasa Yesus pun memberikan pengertian untuk tahu apa yang dilakukan dalam memberitakannya, sekalipun tidak melihatnya. Karena kuasa Allah memiliki otoritas dalam hidup manusia yang bukan sekedar memberi perintah, tetapi juga membekali kita semua untuk bertindak dan melakukan firman Tuhan dengan kuasa yang diberikan Tuhan oleh kebangkitannya. Tentu bersaksi tentang kuasa kebangkitan tidak harus selalu dengan kata. Tidak selalu dengan kata bersaksi. Kesaksian lisan atau tulisan atau bermodalkan tingginya ilmu atau pengalaman spiritual. Tetapi kesaksian yang paling menyentuh saat orang lain dapat merasakan melalui sikap hidup hari lepas hari. Mulai dari hal sederhana sekalipun, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Kesaksian akan kuasa Yesus intinya adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kemampuan dan kesempatan hidup kita masing-masing. Dan cara bersaksi tidak harus selalu sama bagi setiap orang. Juga bukan berbicara tentang penilaian atas bagus atau tidaknya kesaksiannya itu, melainkan
banyak tanda yang dapat disampaikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing yang Tuhan berikan bagi kita. Berilah diri untuk selalu dipakai Tuhan dalam pelayanan yang mengubahkan dimulai dari diri kita. Amin. Amin. Kuasanya tidak mengubah situasi yang ada, tapi menjadi suatu kesempatan dan cara Tuhan mengubah diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita tutup dengan doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang memberi kuasa atas kami, oleh karena kebangkitan anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kuasa-Mu kami terima. Oleh kebangkitan-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat bersaksi dalam kehidupan kami. Bersaksi tentang kebaikan-kebaikan-Mu yang ada, yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang di sekitar kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami boleh percaya karena kuasa kebangkitan Yesus menyertai kami. Ya Bapa, Allah kami, kasihanilah kami apabila kami di setiap kehidupan kami ragu akan keputusan kami memilih Engkau sebagai juru selamat kami. Namun ya Tuhan, atas kebangkitan-Mu, atas firman-firman-Mu yang telah Engkau genapi di dalam kitab suci, yang telah kami baca di setiap hari-hari kami, menumbuhkan iman kami ya Tuhan, untuk semakin dan selalu percaya kepada-Mu, dan selalu berpegang teguh pada kuasa-Mu. Tuhan, terimalah rasa ini ya Tuhan, rasa ingin berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Utuslah kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersaksi atas firman-Mu yang selalu memberikan kami pengertian, memberikan kami ilmu untuk selalu berbuat baik kepada sama kami. Teruntuk juga ya Tuhan, terkhusus kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini pula ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh rasakan firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh merenung-renungkan firman-Mu, firman yang hidup. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau berkarya dalam hati kami, berkarya dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terimalah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kasihanilah kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk negara ini, untuk gereja kami, dan untuk semuanya yang di sekitar kami ya Tuhan. Semua ciptaan-Mu ya Tuhan. Meskipun di masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami keselamatan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan terimalah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar lagi ya kami akan undur dari tempat ini. Kiranya keselamatan yang hadir dari-Mu, rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan, selalu menaungi kami ya Tuhan, di sepanjang perjalanan kami.
dan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, terimalah doa kami ini ya Tuhan. Dan doa kami ini ya Tuhan, kami landaskan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Halo. Ya, gimana teman-teman untuk persekutuan doa pada malam hari ini? Oh ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Hanindyo Suryo Pratomo selaku Ketua Komisi Remaja periode 2021 sampai 2023. Oh iya, yang di samping kanan saya ini perkenalkan, namanya siapa Mas? Saya Baris, Mas. Oh iya. Mas Bares di kepengurusan ini jabatannya jadi apa ya Mas? Saya jadi wakil ketua, wakilnya Mas Nindo. Oh iya, makasih ya Mas. Siap. Oh ya teman-teman, perkenalkan ini juga Mas Bares selaku wakil ketua saya di Komisi Remaja tahun 2021-2023. Setelah itu untuk PD selanjutnya stay tune di YouTube Multimedia GKJ Mojosongo. Jangan lupakan klik notifikasinya dan subscribe ya. Siap. Terima kasih. Dadah.